biasa PA ya. Jadi kita sekarang bikin rekamannya soalnya udah kapan kita mau ketemu, soalnya kan sekarang juga sekolah juga apa diliburin sekolah juga, tapi belajar di rumah, banyak tugas juga kan. Cuman kita biar bisa ketemu lagi gitu, sekalipun udah sebulan lebih kita bisa ketemu lagi, kita bisa belajar firman Tuhan lagi. Ngomong-ngomong soal corona, kalian gak usah takut soal corona, soalnya kalau kita percaya sama Mesias, kita percaya sama Yesua yang adalah penyelamat kita, mana mungkin dia mau memberikan penyakit corona ini ke kita yang udah percaya sama Yesua gitu. Cuma masalahnya kita percaya nggak sama nama Mesias kita, nama Yesua kita, yang artinya dia teh penyelamatnya kita gitu. Jadi yang harus diubah teh bukan doa biar Tuhan tolong usir corona ini. Cuman yang lebih penting teh bukan si corona yang diusir, tapi hati kita yang bertobat, itu yang Tuhan mau gitu. Jadi makanya bisa aja Tuhan kasih corona ini. Segala sesuatu, kalau kita percaya sama iman orang Yahudi, orang iman Ibrani, iman Mesianik, mereka percaya bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan gitu. Jadi kalau penyakit corona ini, segala sesuatu teh datang dari Tuhan gitu. Bisa aja penyakit corona ini Tuhan kasih biar apa? Biar kita teh bisa bertobat gitu. Biar kita teh bisa berbalik dari jalan kita yang jahat, yang tadinya kita sibuk sama sekolah, setiap hari sekolah, kita belajar mati-matian, kita les. Makanya Tuhan kasih corona ini, terus kita nggak bisa les, kita nggak bisa sekolah. Biar apa? Biar Tuhan teh nunjukin kalau sekolah, kalau dunia teh bener-bener nggak ada artinya gitu. Jadi kalian sekolah, buat apa kalian sekolah kalau tiba-tiba Tuhan kasih corona aja, sekolah teh diliburin gitu. Biar apa sok? Jadi benar-benar Tuhan teh mau nunjukin bahwa kita teh nggak usah mengejar hal yang sia-sia gitu. Kita teh nggak usah ngejar sesuatu yang buat apa sih kita kejar gitu. Kayak misalkan sekolah, kayak misalkan kerja. Buat apa sih kita cari duit, kita kerja mati-matian, kita sekolah mati-matian, sukses, akhirnya juga masuk neraka karena kita nggak bertobat. Cuman yang jadi masalah, Tuhan pengen dari corona ini teh kita belajar gitu, bahwa semua pengen salah dunia aja Tuhan teh tutup, bahkan sampai ekonomi di Indonesia juga bisa terpengaruh gitu gara-gara si corona ini. Bahkan di Italia yang adalah nomor 1 dalam kesehatan, mereka teh kedua tertinggi dari dunia, seluruh dunia yang kena corona gitu. Jadi setiap harinya mati 700 orang, bahkan 3 hari juga udah 1.500 orang cenah kata berita teh. Jadi sok, buat apa sih kita berharap sama dunia ini, buat apa sih kita berharap sama uang yang membuat kita hidup. Sok, sekarang uang bisa ngehidupin kita. Bisa aja orang yang kaya tiba-tiba masuk rumah sakit gara-gara kena corona, terus gak ada obat penyembuhnya, mati aja. Buat apa sok punya uang banyak-banyak? Jadi makanya mendingan kita kejar sesuatu yang gak mungkin binasa gitu. Itu mengejar firman Tuhan, mengejar Tuhan. Jadi selama liburan ini kalian harus baca Alkitab, lebih banyak waktu bersama dengan Tuhan daripada dunia ini gitu. Sebentar lagi juga kita mau Paskah, jadi makanya siapin diri buat Paskah. Paskah tanggal hari Selasa, kalau menurut orang Yahudi hari Selasa itu Paskah. Jadi kita udah makan, orang Yahudi mah mereka mau makan roti yang tidak beragi di hari Selasa, dan mereka mempersiapkan hari Paskah. Jadi arti Paskah teh nantilah saya jelasin. Kita doa dulu ya. Kita belajar satu lagu.
Itu sebabnya kami mau mengatakan bahwa kami mencintai Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau memberikan seluruh hidup kami bagi Engkau Tuhan. Ambillah semuanya Tuhan. Ambillah hidup kami, ambillah semua yang kami punya Tuhan. Karena kami pengen mencintai Engkau, kami pengen berbalik kepadamu Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami selalu meninggalkan Engkau. Selama ini kami jauh daripadamu Tuhan. Selama ini kami hidup buat diri kami sendiri. Kami gak menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Raja dan Gembala kami Tuhan.
Tuhan mengenal kita, tapi Tuhan hanya mengenal seseorang yang betul-betul menghidupi panggilan Tuhan. Tuhan hanya mengenal orang yang dekat sama Dia. Tuhan hanya mengenal orang yang mencintai Dia. Kita harus berbalik kepada Tuhan. Tuhan pernah katakan bahwa Engkau mengusir roh jahat, Engkau menyembuhkan orang sakit, tapi sesungguhnya aku tidak mengenal Engkau. Kenapa? Karena Tuhan hanya mengenal orang yang mencintai Dia. Tuhan hanya mengenal dan melihat hati seseorang, apakah sungguh-sungguh hatinya mencintai Tuhan. Percuma kita melakukan pelayanan, percuma kita memberikan sesuatu buat Tuhan, kalau hati kita bahkan tidak mencintai Dia, buat apa semuanya? Makanya yang harus kita kejar adalah kita harus mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kita. Bagian kami mau mencintai Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pimpin kami hari ini Tuhan. Bukalah hati kami, bukalah telinga kami Tuhan, untuk kami bisa melakukannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa. Amin. Ya, jadi kita harus mengejar cinta kepada Tuhan. Jangan hidup buat diri kita sendiri. Jangan sampai kita besar nanti kita hidup buat diri kita sendiri gitu. Kita cari uang, mati-matian kerja, ngehidupin anak, istri, terus Tuhan datang kedua kalinya, udah aja, buat apa sok semuanya? Mendingan kita cari sesuatu yang kekal gitu nanti buat nanti gitu. Jadi kita sekarang belajar Paskah dan apa arti keselamatan itu sendiri gitu. Jadi keselamatan yang Tuhan maksud ketika jadi keselamatan yang Tuhan katakan artinya persatuan kita dengan Tuhan itu. Jadi arti dari Tuhan bilang bahwa keselamatan artinya kita bersatu dengan Tuhan gitu. Jadi arti keselamatan kita yang dulunya jauh dari Tuhan, sekarang Tuhan selamatin kita. Nah, Tuhan menjadikan kita satu gitu dengan Dia. Jadi makanya orang yang udah selamat gak mungkin hidup buat dirinya sendiri. Orang yang udah selamat gak mungkin mencintai dirinya sendiri. Tapi orang yang selamat pasti mencintai Tuhan, pasti hidupnya bersatu dengan Tuhan. Sama seperti suami dan istri. Suami dan istri kan pas di altar sambil nangis-nangisan. Sambil nangis-nangisan aku menerima engkau sebagai istri dalam hidupku. Terus
aku mengikat perjanjian dengan kamu kan. Kalau setiap orang suami istri pas di depan pendetanya kan ngomong gitu, saya mengikat perjanjian sah kalau saya bersatu dengan istri saya sebagai satu daging. Nah, kita lihat ayatnya di kejadian 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 bahasa Inggrisnya begini, happen. Kita buka happen 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang semanusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Nah, jadi di ayat 24 dikatain bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, jadi pernikahan yang Tuhan maksudnya menjadi satu kan. Nah, pernikahan kita bukan lagi ngebahas pernikahan sesama manusia, tapi pernikahan dengan Tuhan. Jadi ketika kita bersatu dengan Tuhan teh artinya teh kita teh menjadi satu roh dengan Tuhan. Kita sama Tuhan menjadi satu roh. Apa yang kita suka itulah yang Tuhan suka. Jadi lebih tepatnya apa yang Tuhan suka yang kita suka itu. Jadi apa sok? Emang Tuhan suka bekerja mencari uang, emang Tuhan suka? Enggak. Kenapa tuh manusia suka bekerja buat cari uang? Karena mereka belum bersatu dengan Mesias gitu. Karena mereka belum bersatu dengan Yesus sendiri gitu. Jadi keselamatan yang Tuhan maksud teh artinya kita bersatu dengan Tuhan. Kita bersatu. Kalau suami istri bersatu, misalkan si A nikah sama si B, apa yang si B pengen pasti si A harus ngikutin kan. Gak mungkin misah sendiri gitu. Misah udahlah kok terserah kamu, terus saya juga terserah saya. Gimana akhir hubungan mereka juga pasti bakal gak jelas gitu. Jadi itu bukan suami istri, tapi suami istri teh menjadi satu. Apa yang suaminya inginkan apa yang suaminya inginkan itulah yang istrinya teh pengen gitu. Jadi begitulah kita dengan Tuhan. Apa yang Tuhan pengen, sok yang Tuhan pengen apa? Di Mazmur Tuhan katakan bahwa Daud katakan bahwa aku menyukai kebenaran, aku menyukai Tauratmu. Siang dan malam aku merenungkan Tauratmu. Setiap malam aku merenungkan Kau sepanjang kala malam. Terus aku suka sama ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Itu yang Daud omongin di Mazmur. Nah, kenapa Daud bisa ngomong kayak gitu? Karena Daud tuh udah bersatu dengan Mesias gitu. Karena Daud tuh udah bersatu dengan Yesua. Yesua teh artinya penyelamatku. Yesua teh artinya Yesus kalau sekarang mah. Cuman Yesua mah bahasa Yunaninya gitu. Jadi nama Tuhan kita teh artinya penyelamat. Dan arti penyelamat teh bersatu. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, biar apa? Biar kita sama Tuhan teh jadi bersatu gitu. Kita sama Tuhan teh jadi menikah, punya hubungan, terus keinginannya teh sama gitu. Karena kita bersatu dengan Tuhan. Nah, jadi kalau kita masih punya keinginan diri kita sendiri, kayak misalkan pengen hal-hal daging yang kita pengen pacaran, pengen apa, berarti kita belum bersatu dengan Tuhan. Jadi makanya buat apa sih sekarang juga masih SMA gitu, buat apa kita kejar pacaran, buat apa sok, mendingan juga kejar firman Tuhan dan menjadi satu dengan Tuhan. Karena bisa aja Tuhan datang kapan aja gitu. Jadi siapa yang tahu gitu. Nah, di pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kita hidup dari mana? Kita hidup dari hembusan nafas hidup. Siapa yang menghembusin nafas hidup? Allah sendiri. Jadi kita hidup dari siapa? Allah. Kok
kok kita masih hidup buat diri kita sendiri, kita masih hidup buat uang, kita masih hidup buat pelajaran, masih hidup buat kesuksesan, masih hidup buat pendidikan, buat apa sok semuanya? Karena kita hidup juga sebenarnya manusia yang normal teh adalah manusia yang benar-benar hidupnya teh kayak di Taman Eden gitu. Di Taman Eden teh hidupnya kita bersatu dengan Tuhan, kita bersama dengan Tuhan, dan kita mencintai Tuhan, kita saling mengasihi Tuhan. Nah, ayatnya. Nah, kita teh hidup kita teh harusnya di pasal 1 ayat 27. Katanya maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Tuhan menciptakan kita teh segambar dan serupa dengan Tuhan gitu. Mana mungkin kita teh harusnya hidup di dalam dosa, mana mungkin kita teh harusnya hidup di dalam daging, kita masih hidup di dalam pacaran, kita masih galau, pacaran galau. Dan Tuhan juga menciptakan kita teh bukan gak ada tujuannya gitu, tiba-tiba langsung kita ada aja. Enggak, Tuhan teh menciptakan kita teh untuk kita teh menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan, karena itu teh emang manusia teh kayak gitu. Kita menjadi satu dengan Tuhan dan kita teh serupa seperti Tuhan, kita segambar sama serupa, sikap-sikap kita teh sama kayak Tuhan gitu. Jadi yang kita harus kejar teh gimana kita teh nggak lagi hidup buat diri kita sendiri gitu, tapi kita teh hidup buat Tuhan. Karena mulai sekarang percaya sama Mesias, percaya sama Yesus yang artinya penyelamat yang menjadi satu dengan kita. Jadi kita harus menjadi satu sekarang dengan Tuhan, dimana keinginan Tuhan teh menjadi keinginan kita, apa yang Tuhan rindukan menjadi apa yang kita rindukan juga gitu. Emang Tuhan rinduin galau? Emang Tuhan rinduin pacaran? Enggak lah. Tuhan pernah galau gitu, lihat aduh kenapa dia bisa suka sama orang lain gitu. Kan nggak mungkin kan. Pas lagi memberitakan Injil, ada cewek cantik tuh, nggak mungkin kan. Tuhan nggak mungkin kayak gitu. Jadi masa kita kayak gitu, masa kita teh masih pikirannya teh ya galau nih, si A sama si B, si ini sama si itu. Galau nih, gue habis diputusin. Alah, buat apa? Itu mah cuman pikiran dunia yang ngasih tahu kalau kita teh harus galau, kalau kita teh harus sedih-sedih biar kita marah sama yang mutusin kita. Itu mah dunia yang bilang gitu, tapi Tuhan mah bilang bahwa kita teh harus segambar dan serupa dengan Tuhan, kita harus menjadi satu dengan Tuhan. Jadi ya itu artinya keselamatan. Nah, di dalam keselamatan, di dalam persatuan kita dengan Tuhan ada Torah, namanya Torah. Torah teh artinya pengajaran. Torah teh artinya pengajaran seorang ayah kepada anaknya. Jadi kalau misalkan ayah kalian ngasih tahu ke kalian, jangan di celana, jangan di celana. Jangan di celana. Demi kebaikan siapa? Kita. Jadi ayah kita seringkali ngajarin jangan ngambil pensil orang, jangan ngambil baju orang, jangan ngambil mainan orang. Nah, biar apa? Biar kita teh bahagia gitu, hidup kita teh bahagia. Jadi Torah juga kayak gitu. Torah teh artinya seluruh pengajaran Tuhan, artinya seluruh firman. Cuman kalau orang Ibrani mah nyebutnya 5 kitab dari Kejadian sampai Ulangan. Nah, itu kitab Torah. Jadi Torah juga termasuk kitab-kitab Taurat itu. Taurat yang ditulis oleh Musa. Jadi sering kan orang Kristen bilang kalau buat apa kita ngelakuin Torah, buat apa kita ngelakuin Taurat lagi, Taurat mah udah gak ada. Soalnya mereka gak percaya kepada Yesus yang artinya penyelamat mereka gitu. Jadi Yesus ketika di dunia ini, apakah dia memegang Torah? Iya, semua yang dia katakan semuanya dari Torah. Contohnya
Hmm, hmm, hmm. Nah, kita buka Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, coba kalian lihat ayat referensinya di situ kan ada ayat referensinya. Kalau kalian buka, itu ada di Ulangan 6 ayat yang kelima. Jadi, yang ayat yang kelima teh katanya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi apa yang Tuhan katain semuanya teh dari Torah gitu. Jadi ketika Yesus ada di bumi ini, Yesus teh menceritakan tentang Torah, Yesus teh mengajarkan Torah kepada kita gitu. Dimana kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan dan akal budi kita gitu. Nah, jadi apa sih artinya segenap? Segenap teh semuanya gitu. Semua dari hati kita teh kita mencintai Tuhan, semua dari jiwa kita mencintai Tuhan, semua dari pikiran kita, akal budi kita mencintai Tuhan. Tapi sekarang sok akal budi kita buat apa? Buat belajar matematika, buat belajar fisika, buat belajar kimia, buat belajar geografi, buat belajar apa lagi? Banyak ya. Buat belajar akuntansi, buat belajar ya masih banyak lagi ya. Jadi pikiran kita teh udah tersesat gitu, dunia tuh udah membuat kita teh tersesat gitu. Makanya sekarang kan harus wajib sekolah. Kenapa? Karena dunia tuh udah sesat pisan gitu. Sok emang Tuhan Yesus ngajarin kita buat sekolah, kamu harus sekolah 12 tahun nak. Emang Tuhan Yesus ngomong gitu? Kamu harus sekolah 12 tahun, harus lulus, terus masuk kuliah nak. Udah masuk kuliah, harus kerja biar dapat uang. Terus udah. Emang Tuhan ngomong kayak gitu? Enggak. Emang sok kalian cari di Alkitab ada gitu tulisan sekolah? Nggak ada. Tuhan nggak pernah nulis sekolah. Tapi kenapa kita harus sekolah? Kenapa saya masih sekolah sama Juan juga? Karena ada pekerjaan dari Tuhan. Jadi karena ada panggilan dari Tuhan gitu. Jadi semua orang dipanggil sama Tuhan. Semua orang menerima panggilan Tuhan. Apa panggilan Tuhan? Jadikanlah segala bangsa muridku. Itulah panggilan Tuhan. Nah, tetapi banyak tugas-tugas yang berbeda dari setiap orang. Misalkan saya letaknya di sekolah, tapi ada juga orang lain yang letaknya di pekerjaan. Ada juga orang lain yang letaknya di kuliah. Nah, semua orang beda-beda pekerjaan dari Tuhan. Cuma semua orang panggilannya sama, yaitu untuk menjadikan segala bangsa muridnya Tuhan. Jadi apa pekerjaan kita? Menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Apa sih pekerjaan kita yang Tuhan kasih tahu di Perjanjian Baru? Tuhan katakan bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sok gimana lagi? Emang Tuhan nyuruh buat cari duit di Alkitab? Orang Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya makan minum pakai kita semuanya Tuhan yang kasih lah. Kita nggak usah takut itu soal apa sih yang kita bakal makan, minum, pakai nanti. Kalau mau jadi pendeta harus, kan banyak orang bilang kalau mau jadi pendeta itu harus pinter. Kalau jadi pendeta itu harus sukses. Kalau jadi pendeta itu harus banyak duitnya. Kalau jadi pendeta itu harus lulus bisnis, lulus S2, lulus S3, kuliah bisnis misalnya. Padahal Tuhan bilang kalau makan minum pakai aku yang melihara gitu. Bagian kita mencari kerajaan surga dan kebenarannya gitu. Nah, jadi itu harus kita kejar, kerajaan surga dan kebenarannya, artinya firman Tuhan. Artinya baca Alkitab tiap hari, renungin firman Tuhan, karena itu yang mengubahkan kita gitu. Jadi buat apa kita cari makan minum pakai kita gitu, sedangkan
kan orang sering bilang katanya kalau nggak cari uang kalau nggak cari duit bakal nanti tidur di jalan sih ya, tidur di selokan, terus bakal minta-minta, nggak ada makan nggak ada minum, terus tidurnya cuma pakai karung beras nemu itu juga. Masa segitunya tega Tuhan sama kita? Emang kita teh siapa sih makanya Tuhan nggak mau ngasih, misalkan ngasih makan ke kita? Kita teh Tuhan bilang kalau kamu teh adalah anakku itu, kita teh sendiri adalah anaknya Tuhan. Masa biar emang bapak kita pernah ngebiarin kita nggak ngasih makan? Udahlah, kamu cari sendiri makanan kamu, papa mau makan sendiri, kamu cari sendiri, sok di luar sana cari sendiri. Emang Tuhan pernah kayak gitu ngomong ke kita? Nggak mungkin lah. Tuhan teh lebih dari bapak kita sendiri gitu. Tuhan teh bener-bener dari bapak kita gitu. Jadi dia teh nggak mungkin ngebiarin kita teh menderita kelaparan. Cuman yang jadi masalahnya kita teh harus benar-benar mencari kerajaan sorga gitu. Yang jadi masalahnya teh kita teh harus benar-benar mencintai Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan dan mengejar firman Tuhan gitu. Itu yang Tuhan mau gitu. Jadi pekerjaan kita adalah melakukan kehendaknya Bapa. Jadi nah itu yang harus kita belajar, bahwa kita teh kalau kita udah bersatu dengan Tuhan teh kita teh nggak akan lagi cari duit, cari uang buat sukses, apalah buat apa gitu semuanya juga. Jadi balik lagi kita ke Torah tadi ya. Torah teh artinya pengajaran Tuhan, pengajaran seorang bapak kepada anaknya. Nah, orang kan sering bilang katanya jangan, udahlah nggak usah ngelakuin Taurat lagi, buat apa? Jangan ngelakuin hari Sabat lagi, buat apa? Orang Tuhan Yesus, emang Tuhan Yesus gak memelihara hari Sabat? Tuhan Yesus aja memelihara hari Sabat gitu. Bahkan Tuhan bilang katanya jangan ada seorang pun menambahkan dan mengurangi hukum Taurat. Tuhan bilang kayak gitu, Yesus sendiri bilang yang kayak gitu di Matius. Kalau kalian baca Matius 5, kalau Tuhan teh menggenapi hukum Taurat, Yesus teh menggenapi, bukan menolak dan menghilangin gitu. Terus buat apa kalau Tuhan nih ngasih perjanjian lama, Tuhan ngasih Torah ke kita, terus di perjanjian baru Tuhan bilang udah kamu gak usah ngelakuin Taurat lagi. Ya tuh buat apa tuh ngasih panjang-panjang perjanjian lama segitu panjangnya? Buat apa tuh Tuhan ngasih kayak gitu? Kenapa? Karena Tuhan teh pengen kita teh belajar, Tuhan teh pengen kita teh ngerti gitu tentang Taurat teh. Jadi Sabat harus dilakuin gitu. Sabat teh artinya hari peristirahatan dengan Tuhan kita, di mana kita teh menjadi satu dengan Tuhan, di mana kita teh beristirahat, kita menikmati Tuhan di hari Sabat, di hari Sabtu, dari Jumat malam ke Sabtu malam kita menikmati Tuhan, kita mengalami Tuhan, kita memperingati Tuhan, kita datang ke Tuhan tuh, terus kita belajar firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pernah bilang kita buka di Maleaki itu di perjanjian lama paling terakhir. Nih Maleaki 4 ayat 4 katanya, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Jadi Tuhan teh gak pernah nolak dan melanggar hukum Taurat gitu. Karena Tuhan juga suruh ingatin gitu. Ingatlah kepada hukum Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa. Jadi Sabat Tuhan perintahin. Tapi kenapa kita gak mau ngelakuin? Karena kita bebal, karena kita nggak pernah mencintai Tuhan. Jadi Sabatnya adalah hari kenikmatan. Sabatnya adalah hari dimana kita teh menikmati Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan, kita mengalami Tuhan gitu. Jadi kita teh harusnya mencintai Tuhan dengan senang hati, jiwa, kekuatan, akal budi kita gitu. Jadi kalau kalian mau tahu ayatnya di Ulangan
6 ayat yang kelima tadi ya. Jadi uh, yang harus kita kejar teh kembali kepada Tuhan gitu. Kita mencintai Tuhan. Jadi sekarang kita harus belajar Torah lagi gitu. Kita harus belajar Taurat, kita harus belajar hukum-hukumnya Tuhan. Kenapa sih Tuhan nyuruh kita ngelakuin hukum Taurat? Karena kita teh udah bersatu dengan Mesias, kita tuh udah bersatu dengan Tuhan. Jadi kan selamatnya artinya kita bersatu dengan Tuhan. Nah, fungsi Torah, fungsi pengajarannya Tuhan, fungsi kitab Musa itu biar kita teh menghidupi si keselamatan itu gitu. Jadi kayak misalkan jangan mencuri. Berarti kalau kita udah bersatu dengan Mesias, misalnya sekarang kita udah bersatu dengan Mesias, kita udah bersatu dengan Tuhan, keinginan kita menjadi keinginan Tuhan menjadi keinginannya kita. Nah terus Tuhan bilang jangan membunuh, jangan mencuri. Berarti kan selama kita masih hidup di bumi ini, kita teh dijaga gitu. Kayak misalkan kayak itu teh pagar, si Torah teh kayak hukum-hukum Torah teh kayak pagar dalam hidup kita gitu. Jadi kayak misalkan saya mau ngelakuin pengen marah ke si Juan, terus saya teh ingat lagi gitu di hukum Taurat Tuhan bilang katanya di Matius 5 Tuhan bilang katanya kalau kamu marah kamu tuh udah kayak ngebunuh gitu. Jadi kita tuh kayak dipagerin, kayak dibatasin. Oh iya saya nggak mau ngelakuin ini. Kenapa? Karena saya teh cinta sama Tuhan. Jadi hukum Taurat dilakuin teh bukan karena legalitas, bukan karena kita tuh takut dihukum. Jadi harus, misalkan jangan membunuh, ya udah harus. Tapi sebenarnya pengennya pengennya mah ngebunuh, pengennya mah marah, pengennya mah mencuri. Tapi karena Tuhan bilang jangan, kita nggak ngelakuin. Nah itu teh masih legalitas. Sedangkan Tuhan mati teh biar menghapuskan legalitasnya teh, legalitas si hukum Tauratnya gitu ya. Jadi legalitas teh harus dan gak harus gitu. Kayak misalnya kita ngelakuin A teh karena harus gitu, karena disuruh, bukan karena kita teh mengasihi Tuhan. Misalkan kayak gini nih, saya mah pengennya teh nggak saya mah pengennya mencuri barangnya Juan, cuman Tuhan bilang jangan mencuri. Jadi saya nggak mencuri, saya mencuri padahal pengennya mencuri gitu. Nah itu teh legalitas gitu. Tapi yang Tuhan mau teh kita teh ngelakuin hukum Taurat teh dengan iman. Jadi kan sering ada perdebatan di Galatia tentang Paulus itu, padahal Paulus teh nggak pernah menentang Taurat, sedangkan dia teh ahli Taurat dulunya kan. Dia teh yang dia hilangin teh, yang dia bilang itu teh sia-sia teh si legalitasnya, karena harus gitu ngelakuinnya teh, karena harus, karena disuruh. Sedangkan yang Tuhan mau teh kita teh ngelakuinnya karena iman, karena kita teh mencintai Tuhan gitu. Jadi kita ngelakuin sekarang, kita misalkan saya sama Juan, saya nggak mau mencuri barang milik Juan karena saya mencintai Tuhan dan saya nggak pengen sesama saya sendiri disakiti gitu, dirugikan gara-gara ulah saya gitu. Jadi Tuhan kan pernah bilang kasihlah Tuhan Allahmu dengan senang hatimu, dan hukum yang kedua kasihlah sesamamu. Nah itu yang Tuhan bangun di hati kita teh. Jadi ketika kita ngelakuin semua hukum Taurat, kita teh ngelakuinnya dengan kasih, karena kita teh mencintai sesama kita, kita mencintai Tuhan. Makanya kita nggak mau ngelakuin yang apa yang Tuhan nggak mau gitu. Jadi mulai sekarang kejarlah persatuan dengan Tuhan gitu. Kita bersatu dengan Tuhan, maka kita teh si Taurat teh sekarang teh udah di hati nurani kita gitu. Jadi sok kalau kalian sekarang Juan misalnya, Juan sebelum tahu dari Alkitab jangan membunuh, jangan mencuri, Juan tahu nggak kalau mencuri teh kayak ada yang salah? Ya, tahu kan? Nah itu teh artinya hati nurani teh, si Tauratnya udah di hati nurani. Ayatnya di mana ya? Aduh, ayatnya mananya? Nah, nih Roma 2 ayat 15.
Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi hukum Taurat sekarang udah tertulis di hati kita gitu. Jadi hukum-hukumnya Tuhan sekarang udah tertulis di hati kita, dimana kita kalau kita mencuri kita kayak ngerasa bersalah gitu. Nah itu emang hukum Taurat ditulis di hati kita. Cuma yang jadi masalahnya kenapa tuh biar terus sekarang ngapain tuh kita ngelakuin hukum Taurat, ngapain tuh kita harus belajar Taurat lagi, biar apa, biar kita diingetin gitu. Jadi kayak misalkan ya. Jadi kayak misalkan nih ada ayat dukungan di Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi Tuhan menuliskan si hukum Taurat, semua hukum Taurat ditulisin di hati kita gitu. Cuma yang jadi masalahnya sering kali kan kita lupa, kayak misalkan pengen mencuri, terus kita ngelakuin mencuri, baru inget iya Tuhan pernah, kayak ngerasa bersalah kan. Nah kenapa Tuhan nyuruh kita belajar Taurat? Supaya kita inget, oh saya nggak mau mencuri, saya nggak mau karena kita masih tinggal dalam tubuh jasmani, dan tubuh jasmani masih pengennya ngelakuin dosa kan. Jadi makanya Tuhan kasih Taurat semuanya, biar itu ngeset pikiran kita, biar kita mengasihi Tuhan dengan akal budi kita itu. Jadi kita mengasihi Tuhan dengan akal budi, kita mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan dengan segenap seluruh hidup kita. Jadi itu fungsinya Torah. Fungsinya Torah itu yang tadi buat kita bisa hidup dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita hidup dalam cinta kita dengan Tuhan gitu. Jadi yang sekarang kita belajar adalah jadi sekarang lakuinlah keadilan kepada sesama kita, kita lakuin kasih kepada sesama kita karena Tuhan menyuruh kita, dan karena kita mencintai Tuhan gitu. Kita ngelakuinnya karena kita cinta sama Tuhan gitu. Jadi kita bentar lagi mau Paskah. Yang harus kita, Paskah artinya keluar. Paskah artinya keluar. Kita buka Keluaran dulu. Keluaran di pasal yang ke-12. Kita langsung lihat yang ayat ke-11 aja. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tokat di tanganmu. Buru-burulah kamu makannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Yang jadi pertanyaannya di sini, kenapa Tuhan harus buru-buru pisan? Kenapa sih harus ada nama kata buru-buru? Emang apa sih buru-buru gitu? Buru-buru biri-biri. Jadi kenapa Tuhan harus nyuruh buru-buru gitu? Nah, Mesir, Tuhan Mesir artinya tempat terbatas. Kalau dalam bahasa Ibrani Mizraim artinya tempat terbatas. Jadi Mesir tempat terbatas. Apa sih tempat terbatas Tempat terbatasnya jadi si bangsa Israel nggak bisa beribadah kepada Tuhan kan. Jadi di bangsa Mesir mereka nggak bisa bertemu dengan Tuhan, mereka nggak bisa beribadah bebas dengan Tuhan, mereka nggak bisa ketemu dengan Tuhan. Nah Mesir artinya dunia sekarang. Mesir artinya sistem dunia sekarang gitu. Sekarang kita nggak bisa bebas beribadah. Kenapa? Karena ada sekolah, karena ada les, karena ada harus nyari duit, harus kerja, harus kuliah, harus ketemu pacar. Kita nggak bisa beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita masih hidup dalam dunia gitu.
karena kita teh masih hidup dalam Mesir, tempat terbatas, sehingga kita teh dibatasin gitu, kita nggak bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, yang Tuhan mau dari Paskah sekarang, tahun ini kita ngelarin Paskah. Paskah yang Tuhan mau adalah kita teh keluar dari dunia, keluar dari keinginan kita, keluar dari hawa nafsu kita, keluar dari yang membuat kita teh jauh dari Tuhan. Kita keluar. Dan kenapa Tuhan bilang buru-buru? Nah, buru-buru teh, arti pertobatan teh harus buru-buru gitu. Jadi pertobatannya nggak bisa, tarlah Tuhan makannya ntar aja, kayak misal sok kalau bangsa Israel bilang, Tuhan makannya ntar aja lah, pakai ikat pinggangnya nanti aja lah, terus pakai kasut di kaki nanti aja lah, ntar aja, ngambil tongkatnya juga besok aja lah, keburu udah mati itu mereka sama bangsa Mesir. Nah, tapi kenapa Tuhan nyuruh buru-buru? Karena Tuhan teh pengen pertobatan dilakuin teh langsung, cepet-cepet gitu, dilakuin teh langsung dan spontan gitu, dilakuinnya teh benar-benar langsung gitu. Saya bertobat dan saya nggak ngelakuin lagi, terus benar-benar kita kejar Tuhan, kita cinta sama Tuhan, kita kejar firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita dengerin firman Tuhan setiap hari, siang dan malam kita dengerin firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tuh pengen buru-buru keluar dari Mesir itu, buru-buru keluar dari dunianya tuh buru-buru gitu. Jadi pertobatan teh artinya kita teh gak lagi, kita berbalik dari dunia, dari tadinya kita hidup dalam dunia, sekarang kita hidup di dalam Tuhan. Nah, bertobatnya bukan bertobat dari marah, saya udah gak marah lagi nih, bukan, tapi marah dan gak marah teh keluar dari buah pertobatan gitu. Ketika kita udah bertobat, maka kita akan timbul dimana kita mengasihi sama kita gak marah lagi, kita bebas dari dosa kita. Jadi yang harus kita kejar teh pertobatan gitu, berbalik kepada Tuhan dan buru-buru cepet-cepet gitu keluar dari Mesir. Nah, itu yang Tuhan pengen kita belajar teh, bahwa pas di Paskah ini teh kita belajar bahwa sekarang juga kan udah terbukti adanya corona, semua orang sok sistem dunia teh udah kayak ditulahin gitu. Sok kalian sadar gak sih di Mesir teh, di Mesir sok Tuhan kasih 10 tuh berapa tulah, 10 tulah kan. Nah, di dunia sok sekarang udah kena corona, semua orang udah banyak yang meninggal, banyak orang yang udah ketar-ketir. Itu teh sama kayak Mesir, kalian teh harusnya sadar gitu, ini teh kayak Mesir gitu. Dunia sekarang teh, zaman sekarang teh udah kayak Mesir, kita sok nggak bisa lagi sekolah, nggak ada lagi harapan. Sok bangsa Mesir mau berharap sama apa pas Tuhan kasih tulah? Mereka nggak bisa ngejaga ternak mereka, mereka bahkan mau minum air aja nggak bisa, soalnya darah semua. Nah, sok sekarang kita mau ngejar pendidikan juga udah nggak bisa, seorang sekolahnya aja udah ditutup, jadi diliburin sekolahnya juga. Mau ngejar pendidikan gimana, sok orang sekolahnya aja diliburin gitu, nggak boleh ketemu, social distance. Sok gimana caranya gitu, mau cari uang dan semuanya juga udah ditutup gitu. Nah, ini terbukti bahwa dunia sekarang teh sudah ditulahi oleh Tuhan gitu. Dan yang Tuhan mau kita teh benar-benar bertobat, bukan bilang Tuhan tolong jauhin perkara ini, tapi kita teh benar-benar bertobat gitu. Karena iman Ibrani teh, segala sesuatu teh datangnya dari Tuhan gitu. Dan iman Ibrani teh artinya terpisah dari dunia gitu. Nah, kita teh adalah orang-orang Ibrani. Kita teh adalah Tuhan teh menyelamatkan kita teh supaya kita teh jadi orang Ibrani, supaya kita teh terpisah dari dunia dan kita teh kembali bersatu dengan Tuhan. Itulah artinya keselamatan yang tadi saya bilang. Jadi sekarang Paskah kita harus benar-benar buru-buru keluar gitu, buru-buru keluar dari dunia yang membuat kita teh jauh dari Tuhan, yang menghambat pertumbuhan rohani kita harus keluar gitu ya. Jadi ya harus buru-buru di Paskah hari ini, Paskah kali ini, tahun ini kita harus benar-benar semangat, benar-benar sukacita yang besar gitu, bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita dari Mesir, dari sistem dunia. Nah, yang harus kita kejar adalah kembalinya kita bersatu dengan Tuhan. Jadi kita bersatu dengan Tuhan dan kita teh belajar Torah setiap hari, karena itulah yang Tuhan mau. Gimana caranya? Kalau kalian baca di Ibrani atau di Ibrani gitu, kalau saya nggak salah, Tuhan bilang katanya ke Gentiles artinya
eh, bangsa-bangsa selain bangsa Israel. Nah itulah artinya Gentiles. Jadi kita teh bukan bangsa Israel kan, kita kan bukan asli bangsa Israel, kita teh cuma bangsa Indonesia. Sok bangsa Indonesia jauh pisan gitu dari Israel juga, perginya juga udah 8 jam gitu ke Israel juga. Gimana caranya keselamatan bisa sampai kayak bangsa Indonesia tuh benar-benar hebat pisan gitu. Kita teh negara yang terperosok, yang jauh dari keselamatan Israel, tapi sekarang kita teh bisa selamat gitu, kita bisa bertemu dengan Tuhan. Makanya bersyukurlah kepada Tuhan gitu, karena Tuhan teh baik banget gitu. Kita yang jauh pisan gitu dari Israel, tapi kita bisa menerima keselamatan. Cuman Tuhan bilang di Ibrani, Tuhan bilang katanya kalau kita teh harus membuat orang Israel jadi cemburu biar orang Israel teh berbalik kepada Tuhan. Nah, kayak misalkan apa ya? Jadi kayak misalkan Juan harus ngebuat saya cemburu biar saya teh bisa kembali sama si A misalkan gitu. Jadi saya bisa sama si A misalkan. Nah, jadi kayak gitu Tuhan teh pengen kita teh buat kita teh cemburu ke si orang Israel biar orang Israel teh berbalik ke Tuhan gitu. Jadi cemburunya dengan apa? Cemburunya dengan kita memberitahukan tentang Yesus yang adalah penyelamat kita, dan kita menjadi satu dengan Tuhan. Cuma yang jadi masalahnya, Tuhan bilang kalau kita teh harus membuat mereka cemburu, bangsa Israel cemburu. Lah hidup kita aja nggak megang Taurat, hidup kita aja nggak belajar Taurat, gimana caranya mau Israel cemburu? Sok kayak misalkan makanan kosher, makanan yang haram dan yang gak haram. Kan Tuhan ngajarin di Imamat 11 katanya ada makanan yang haram dan makanan yang gak haram. Emang Tuhan ciptain semuanya haram? Enggak, Tuhan gak menciptakan babi teh haram gitu. Sebenarnya Tuhan teh gak menciptakan babi haram. Cuma yang masalahnya, kenapa Tuhan bilang kalau babi teh haram? Kenapa? Karena Tuhan teh pengen kita teh dibedain dari bangsa-bangsa yang lain gitu, dari orang-orang yang gak mengenal Tuhan. Kayak misalnya dunia mah boleh makan babi, sok puasin makan babi, makan udang sok sepuasnya. Tapi iman Ibrani, iman orang yang udah bersatu dengan Mesias, orang yang udah bersatu dengan Tuhan, selamat kan artinya bersatu. Kalau kita udah satu dengan Tuhan, maka kita teh makan aja harus diatur gitu. Harus mau makan, ingat dulu, wah saya harus ingat Tuhan nih. Tuhan bilang jangan makan, ya udah saya nggak mau makan karena saya teh cinta sama Tuhan. Nah itu yang Tuhan mau gitu. Makanya Tuhan kasih semua banyak pisan. Kayak misalnya buat baju harus satu benang doang, nggak boleh dua. Terus maksudnya dua bahan yang berbeda gitu, nggak boleh. Jadi harus satu benang, satu bahan doang. Terus kalau lahan harus dikasih ke Tuhan, menjadi persembahan kepada Tuhan gitu. Jadi terus nggak boleh makan makanan yang haram. Udah gitu harus ngelakuin sabat. Kenapa sih Tuhan nyuruh kayak gitu? Karena supaya kita teh kemanapun kita pergi, kita teh selalu nginget Tuhan gitu. Kita teh selalu nginget Tauratnya Tuhan. Semua Tauratnya Tuhan kita teh ingat di kepala kita itu. Nih di sini kepala kita teh selalu ingat kemanapun kita pergi teh. Oh saya harus nginget Tuhan, saya harus nginget kalau Tuhan teh ngebedain kita gitu dari orang Ibrani, dari dunia. Tuhan teh ngebedain kita. Jadi iman Ibrani teh artinya memisahkan kita dari dunia gitu. Jadi kayak misalkan makanan yang haram sama yang gak haram, Tuhan kasih tahu kayak gitu karena Tuhan tuh pengen kita beda sama dunia gitu. Dunia bilang A, kita mah B. Dunia bilang harus makan makanan sepuas kalian, cari duit. Kita mah beda, dan kita mah hidupnya khusus buat Tuhan gitu. Jadi itulah artinya murid-muridnya Tuhan, itulah artinya menjadi satu dengan Tuhan. Jadi sekarang kalau kalian masih gak megang Taurat, kalau kalian gak belajar Taurat, gimana caranya mau membuat orang Israel cemburu sama kita kalau kita aja gak belajar Taurat gitu. Nah terus
kalau kita belajar Taurat berarti tandanya kita udah selamat. Tapi kalau kita belum belajar Taurat, kita masih nggak peduli, kita masih leha-leha di dalam Tuhan. Setelah Tuhan, santailah, bertobat mah bisa entar lah Tuhan, gue mah nggak bisa bertobat 100%, gue mah paling bertobatnya 2% lah, 1% itu juga udah cukup Tuhan, udah susah pisan lah 1%. Berarti kalian belum selamat. Ingat, kalian belum selamat berarti tandanya. Cuma jadi masalahnya, kalau kalian udah selamat, pasti Tauratnya jadi kesukaannya kalian. Kayak Raja Daud bilang, kesukaannya teh Taurat Tuhan itu. Jadi siang dan malam si Daud terus merenungin Taurat Tuhan. Jadi kenapa Tuhan nyuruh Torah kita lakuin, biar kita selalu ingat dimanapun kita berada, ketika kita keluar, ketika kita lagi makan di luar, ketika kita lagi di mall, kita selalu ingat, oh iya Tuhan pernah nyuruh kayak gini, Tuhan pernah nyuruh buat kita mengasihi sama kita. Nah itulah yang Tuhan mau. Jadi Paskah bentar lagi, jangan sampai kita kelewatan, jangan sampai kita sia-sia dalam Paskah ini, jangan sampai kita kelewat gitu dalam kegembiraan dari Paskah ini. Jadi yang harus kalian lakuin biar nggak kelewat, bertobat. Itulah artinya keselamatan gitu. Kalian selamat dan bersatu dengan Tuhan, kalian menjadi satu dengan Mesias. Jadi ya udah sejam ini. Ya bertobat ya mulai hari ini. Itu PA hari Minggu itu hari Minggu, hari ini hari Minggu. Hari Selasa bentar lagi Paskah. Kita harus ngerayain Paskah dengan keluarnya kita dari dunia, dari dosa-dosa kita. Oke. Kita doa ya. Nyanyilah satu lagi. Yang tadi I love you. Kita nyanyi lagu yang pertama ya. Semuanya dalam hidup kami Tuhan. Bentar lagi Paskah, kami mau berikan semuanya bagi Engkau Tuhan. Kami mau mencintai Engkau, kami mau berbalik Tuhan, kami mau bertobat Tuhan Yesus, sehingga pada suatu akhir nanti kami bilang bahwa kami mencintai Engkau Tuhan. Ketika kami mati nanti, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Kita nyanyikan sekali lagi.
semuanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hidup yang Engkau berikan, atas keselamatan yang Engkau berikan Tuhan, sehingga kami mengerti sekarang Tuhan bahwa Engkau mengembalikan kami kepada Taman Eden, di mana kami bersatu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terus kami berdoa. Amin. Yuk, satu lagi. Ceritain, Juan nih ceritain pengalaman apa yang Juan dapat pas corona ini datang. Pas corona Ya, gimana? Rohani. Apa yang Juan dapetin sama liburan ini terlalu banyak. Udah berapa bulan kita libur? 1 ya? 1 bulan. 1 bulan. Ya. Waktu ada beritanya nih corona ada di Indonesia. Iya. Terus sudah nyebar di lain juga ada kan beritanya. Iya. Semakin hari itu semakin banyak gitu. Banyak yang kena, ada yang meninggal gitu. Kalau misalnya kita nggak kenal sama Tuhan, nggak kenal sama Yesua, kita teh sama gitu sama orang lain yang ada di dunia ini, yang takut, yang apa ya, gentir, ketartir gitu. Jadi nggak tahu harus ngapain, kemana-mana nggak boleh. Tapi kalau kita kenal sama yang namanya Yesua, yaitu Mesias kita sendiri, kita nggak akan pernah takut gitu. Soalnya kita juga tahu kalau Tuhan Yesus ini bakal ngelindungin kita, bakal ngejagain kita gitu. Jadi kita tuh nggak perlu takut sama corona gitu, karena kita udah di dalam Tuhan. Jadi ya nggak ada yang perlu kita khawatirin lah. Udah. Jadi makanya harus bertobat. Takut corona, bertobat makanya. Ya. Dah beres. Dadah.